Selamat pagi, selamat menikmati hari ini. Salam sehat, salam semangat buat kita semua, rekan-rekan, saudara-saudara, sahabat-sahabat semua, dimanapun kita berada. Buat kesempatan hari ini saya sangat bersyukur melakukan setiap aktivitas, setiap pekerjaan seperti sedia kala itu semua karena berkat dan kemurahan Tuhan. Hari ini hari Rabu tanggal 1 September. Saya bersyukur bahwa Tuhan telah memberikan kesempatan lagi. Nah, pada kesempatan ini saya akan berbicara mengenai satu topik, yaitu tentang proses pembentukan perilaku pada anak usia 10 sampai 17 tahun. Nah, berbicara tentang perilaku, di sini saya akan membahas tentang pribadi. Perilaku itu menyangkut setiap pribadi, setiap kita yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, di sini di tempat saya sudah banyak hal yang saya teliti, yang saya lihat bagaimana anak-anak di usia itu sangat membutuhkan yang namanya bimbingan atau nasihat dari orang-orang yang lebih tua, terutama untuk kedua orang tua secara khusus kepada anak-anak yang seusia itu. Nah, kita juga sebagai orang yang sudah dewasa, sudah mengerti akan hal itu, akan hal yang baik, akan lebih mendalami atau lebih memahami dibandingkan anak-anak seusia itu. Kita juga patut berperan di dalamnya. Bagaimana kita akan mengarahkan kepada setiap anak-anak seusia itu kepada suatu perilaku tindakan yang baik. Nah, di sini saya sangat terkesan di tempat saya yang mana beberapa hari yang lalu saya sudah meneliti dengan kehidupan, dengan cara mengatasi juga dan masalah hal sedemikian. Nah, saya sangat bersyukur karena di kehidupan saya dulu sangat jauh juga mengerti tentang apa itu proses pembentukan suatu karakter yang baik atau perilaku yang baik. Di tempat saya sangat bersyukur karena ada orang yang lebih dewasa yang membimbing saya, yang memimpin saya ke dalam suatu jalur yang baik, suatu jalur yang bisa membuat saya bisa berubah dari sikap karakter yang dulunya saya tidak baik atau bertindak tidak sesuai aturan. Nah, di sini dengan peraturan yang ada, baik waktu saya sekolah, peraturan yang dibuat seperti ini, namun hal yang saya lakukan jauh menyimpang dengan hal yang baik telah diterapkan dengan peraturan yang ada. Nah, di sini saya sangat belajar dengan banyak hal. Nah, di tempat saya, anak seusia itu akan ada konsekuensi atau akan ada suatu pelajaran yang harus diterima ketika anak seusia itu melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang menyimpang dengan peraturan yang diterapkan di tempat saya. Nah, di tempat saya ada suatu komplek yang namanya yayasan. Di yayasan ini kita banyak dipelajari dengan terutama untuk perilaku yang baik, dan yang terlebih lagi kita dipelajari dengan kerohanian yang baik, yang mana kita harus hidup sesuai firman Tuhan atau sesuai karakter Kristus Yesus yang ada dalam diri kita. Nah, kita dipelajari hal itu dengan sebaik mungkin. Nah, di sini dengan anak-anak yang melakukan setiap tindakan atau perbuatan yang baik, contohnya mencuri, bertinju, berkelahi itu, nah di situ mereka akan mendapat suatu konsekuensi yang cukup mengarahkan kepada mereka ke hal yang baik. Nah, ketika mereka melakukan suatu tindakan seperti yang saya sebut tadi, mencuri atau melakukan perbuatan yang tidak baik, memberikan suatu konsekuensi, yang mana suatu konsekuensi ini mereka akan terima supaya mereka menyadari, supaya mereka bisa sadar dengan setiap perbuatan mereka yang salah itu bisa mereka pelajari. Konsekuensi ini mereka terima karena dengan melakukan perbuatan ini. Nah, di sini
di tempat saya ini sangat-sangat yang namanya terapkan hal-hal yang baik, berkehidupan, berperilaku yang baik. Nah, karena ada orang-orang yang luar biasa dengan pengenalan akan firman Tuhan, pengenalan akan Tuhan, mengalami setiap pribadi mereka yang baik mengenai karakter Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan mereka. Nah, di situ mereka sangat menerapkan pada orang-orang yang mungkin belum mengerti atau paham. Nah, di situ suatu solusi atau jalan keluar untuk mengatasi masalah ini. Ketika anak-anak seusia itu melakukan kesalahan, mereka akan menegur, mereka akan melakukan suatu tindakan sesuai dengan perbuatan mereka. Mungkin tindakan itu tidak seberat apa yang kita pikirkan, namun suatu tindakan atau konsekuensi yang orang tua berikan atau pemimpin di sini di tempat saya berada saat ini lakukan untuk mereka sadari, untuk mereka pahami, supaya setiap perbuatan yang mereka perbuat itu tidak akan terulang kembali, supaya mereka benar-benar menyadari bahwa hal yang mereka lakukan itu tidak baik atau tidak patut dilakukan diulangi lagi. Nah, dengan demikian mereka akan sadar, kita akan sadar bahwa ketika pemimpin atau ketika orang tua kita melakukan hal ini, kita akan sadar, dan kita juga harus perlu benar-benar memberikan suatu pelajaran, memberikan suatu teguran kepada mereka, untuk mereka benar-benar pahami, untuk mereka benar-benar menerapi, untuk mereka benar-benar mengalami secara pribadi mereka. Bukan hanya suatu teguran yang lepas, bukan hanya suatu perkataan yang lepas begitu saja, namun kita akan memberikan suatu tindakan langsung kepada mereka yang melakukan suatu perbuatan yang tidak baik. Itu di tempat saya. Nah, saya sangat bersyukur, saya juga banyak mempelajari. Oleh sebab itu saya juga akan investasikan kepada anak-anak yang seusia itu juga. Saya akan bisa menegur, saya akan bisa memberikan suatu pelajaran yang baik kepada mereka yang membutuhkan suatu teguran, atau mereka yang membutuhkan suatu pelajaran yang baik sedemikian. Terlebih kita semua berperan di dalamnya, bahwa setiap tindakan perilaku itu sangat menentukan masa depan kita. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.